Puji Tuhan, Mazmur di pagi ini saudara berbicara kepada kita mengenai tidak betah di hadiratnya. Saudara, mungkin menjadi pertanyaan juga buat setiap kita. Oh, jangan-jangan saya termasuk orang yang tidak betah di hadiratnya. Ada orang-orang yang suka hadirat Tuhan, ada orang-orang yang begitu menyala-nyala buat hadirat Tuhan. Saya perhatikan ada juga orang yang tidak betah, tidak kuat di hadirat Tuhan. Ada orang berkata kalau doa jangan lama-lama. Ada orang berkata kebaktiannya panjang apa enggak. Ada orang berkata jam doanya itu dari jam berapa. Saya nggak kuat kalau berjam-jam. Tetapi kita melihat lebih dalam, saudara, orang yang tidak betah dalam hadiratnya seperti apa sebenarnya. Mari kita melihat Mazmur pasal 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara perhatikan, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Yang membuat orang berdosa tidak tahan, tidak kuat di hadirat perkumpulan orang benar. Saudara, itu di mana ada orang benar, kata firman Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan dinyatakan. Matius 18 berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di situ Tuhan ada. Ada hadirat Tuhan. Kalau Tuhan ada, hadiratnya hadir. Hadiratnya melawat, hadiratnya nyata di tengah-tengah kita. Buktinya apa? Yang sakit disembuhkan, yang tidak ada damai sejahtera pulang dengan damai sejahtera, dijamah, dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Saudara, artinya saudara, kalau ada Tuhan, ada kita orang-orang benar, Tuhan ada tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada tengah-tengah kita, artinya hadiratnya dahsyat di tengah-tengah kita. Kalau hadirat Tuhan ada, saya percaya di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pergumulanmu, maka saya yakin engkau menjadi orang yang berkemenangan. Tetapi kalau engkau tidak betah di hadirat Tuhan, bagaimana hadiratnya mau ada? Apa sih yang menyebabkan kita tidak betah dalam hadirat Tuhan? Saudara, mari kita melihat. Penyebabnya yang pertama adalah ketika hati kita condong pada dosa. Kalau hati kita udah condong pada dosa, pada kesalahan, artinya hati kita menjadi keras. Hati kita keras, kita nggak mau terbuka terhadap firman Tuhan, nggak mau terbuka terhadap suara Tuhan, nggak mau terbuka terhadap teguran Tuhan, nggak mau terbuka terhadap templakan firman Tuhan. Di hadirat Tuhan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus berbicara melawat kita. Tapi kalau hati kita sudah condong pada yang namanya dosa, maka kita tidak akan pernah terbuka untuk hadirat Tuhan dan kita tidak pernah suka. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal 28 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Perhatikan kalimat itu. Orang yang mengeraskan hati, artinya orang yang tidak suka teguran, orang yang tidak suka firman Tuhan, yang tidak suka hadirat Tuhan, itu orang itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Saya percaya kita tidak mau demikian. Saudara, itu sebabnya jangan sampai kita nggak betah di hadiratnya. Jadikan hari-hari ini orang-orang yang berkata, Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa hadirat-Mu. Saya tidak akan pernah bisa menang tanpa saya tinggal dalam hadirat Tuhan. Tahu nggak, di hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kelepasan. Di hadirat Tuhan ada terang, ada sukacita. Mari kejar hadirat Tuhan. Saudara, cintai hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Saudara bisa mencarinya di rumah, di ibadah, di gereja, di kantor, dimanapun. Ketika engkau punya waktu luang, saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Jadilah orang yang betah. Jangan sampai tidak betah di hadirat Tuhan. Yang kedua, apa penyebabnya kita tidak betah di hadirat Tuhan? Saudara, gaya hidup yang gelap. Apa itu gaya hidup yang gelap, saudara? Mari kita melihat di dalam Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat yang ke-9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi rupanya kalau orang tinggal dalam kegelapan, saudara, dia tidak akan pernah betah dalam hadirat Tuhan. Kata firman Tuhan, orang benar bercahaya gemilang, terang bergemilang. Tapi orang fasik katanya pelitanya padam. Artinya mereka suka hidup dalam kegelapan. Mereka tidak pernah berjalan dalam terang Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, saudara dan saya berjalan dalam kegelapan, berarti saudara tidak akan pernah betah dalam hadirat Tuhan. Takut dosa kita dibongkar, takut kita saudaraku dinasihati dengan keras. Padahal Tuhan memang benci dosa, tapi Tuhan cinta orang berdosa. Gaya hidup yang gelap itulah yang membuat kita seringkali nggak mau suka lagi hadirat Tuhan, nggak betah, dan tidak pernah mau ada di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya jarang lagi mencari Tuhan, jarang lagi ke gereja, jarang lagi punya doa-doa hubungan pribadi, persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan, itu sudah kehilangan. Mari kita belajar, saudara, untuk selalu belajar menjadi orang yang tidak dalam kegelapan. Kenapa, saudara? Lihat, perhatikan dalam Amsal pasal 14
ayat yang ke-32. Mari kita lihat Amsal 14 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Yang membuat orang fasik roboh bukan siapa-siapa, karena kejahatannya, karena dosa-dosanya. Itu sebabnya saudara, itulah perbuatan kegelapan. Jangan sampai saudara, engkau tidak akan pernah kuat di dalam hadirat Tuhan kalau engkau juga hidup dalam dosa, di dalam kegelapan. Engkau akan roboh di mata Tuhan. Tapi kalau engkau cari Tuhan, saya percaya engkau berdiri sebagai pemenang dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bagaimana caranya kita betah dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah saudaraku, jangan pernah keraskan hati kita, jangan pernah condongkan hati kita kepada dosa, tapi serahkan hati kita kepada kebenaran, terbuka untuk firman Tuhan. Yang kedua, yang saya sudah sampaikan, saudara jangan hidup dalam gaya hidup, jangan punya atau miliki gaya hidup yang gelap, tapi miliki gaya hidup terang. Karena kita anak-anak terang, maka berjalan dalam terang. Diberkati saudara yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.